Oke, baik. Kita coba lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan mencoba membahas kelompok materi persamaan dan ketidaksamaan, bentuk aljabar, persamaan linier, matriks, vektor di ruang 2 dan ruang 3, dan program linier. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indikator esensial yang ada pada kelompok materi ini. Kita coba lihat ya, indikator yang pertama, yaitu menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Kita mulai dengan soal pertama, soal nomor 1. Soal ini sebenarnya kita sudah pernah bahas di video yang pertama, yaitu di bilangan, terkait dengan materi bilangan. Jadi kita lihat kembali di sini karena relevan juga dengan indikator yang pertama ini. Kita coba selesaikan dengan cara yang lain. Ada soal, banyaknya pasangan bilangan asli N dan bilangan bulat B yang memenuhi N B kurang 3 dikurangi 2B dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis menjadi NB kurang 3 dikurangi 2B plus 6 kurang 12 sama dengan 0. 6 kurang 12 kan sama dengan min 6 ya. Jadi ini sama saja. Ini kita bisa tulis menjadi NB kurang 3. Ini kita faktorkan, 2B plus 6 kita faktorkan menjadi min 2B kurang 3, 2 kali B min 2 kali B min 2B min 2 kali 3 plus 6. Kedua ruas ini kita kurangi, kita jumlahkan, kita tambahkan dengan 12, maka min 12 plus 12 0, dan ini 0 plus 12 menjadi 12. Nah, kemudian dan kita ingat pemfaktoran bentuk aljabar, maka ini kita bisa buat menjadi N kurang 2 kali B kurang 3 sama dengan 12. Nah, jadi perkalian dari N kurang 2 kali B kurang 3 ini merupakan perkalian dari faktor-faktor dari 12. Nah, dengan demikian kita bisa lihat yang pertama 1 kali 12. Kita mulai dari 1 kali 12. Kita tahu faktor-faktor dari 12 itu 1 kali 12, 1, 2, 3, 4, dan 6 dan 12 ya. Positif dan negatif. 1 kali 12 12, 2 kali 6 12, 3 kali 4 12 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kita mulai dari 1 kali 12. 1 kali 12 berarti N-nya sama dengan 3 ya. Kenapa 3? 3 dikurangi 2 1. Dengan demikian B-nya sama dengan 15 ya, 15, dimana 15 dikurangi 3 kan 12. Ini E, ini 12 ya. Jadi memenuhi 1 kali 12. Nah, N-nya ganjil, B-nya ganjil, maka perkalian dari N kali B sudah pasti ganjil, maka ini memenuhi ya. Kemudian kita lihat yang kedua, N kurang N sama dengan 14 ya. 14 ini 12 kali 1, 14 kurang 2 12, berarti B nya 4 ya. Oke, berarti B nya sama dengan 4 ya. Kenapa 4? 4 kurang 3 1 ya. Jadi 12 kali 1. Ini N-nya ganjil, N-nya genap,
B-nya genap, sudah pasti hasilnya juga genap. Ya, perkalian dari genap dengan genap hasilnya pasti genap. Maka ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang diminta adalah hasil kali NB itu ganjil. Nah, kemudian kita cek lagi faktor perkalian faktor dari 12 yang lain. 3 kali 4. 3 kali 4 berarti N-nya sama dengan 5. 5 kurang 2, 3 ya. N-nya sama dengan 5. Kemudian maka B-nya sama dengan 7. Ya, B-nya sama dengan 7. 7 kurang 3, 4. Ya, 3 kali 4. Ini N dengan B-nya sama-sama ganjil, maka perkalian keduanya sudah pasti ganjil, maka ini memenuhi. Ya, kemudian kita lihat yang lain. 4 kali 3 berarti N-nya sama dengan 6. B-nya 6 kurang 2, 4. B-nya ya 6 juga. 6 kurang 3, 3. Ya, 4 kali 3. B-nya 6 juga. Ya, kedua-duanya genap, sudah pasti ini genap hasilnya, maka ini tidak memenuhi. Oke, kita lihat perkalian dari faktor dari 12 yang lain, yaitu 2 kali 6. Ya. 2 kali 6 berarti N-nya sama dengan 2. 2 kurang 2. N-nya sama dengan 4. 4 kurang 2, 2. Dan B-nya sama dengan 9. 9 kurang 3, 6. Ya, 2 kali 6. Ya, 9. Ini genap dan ganjil, perkalian keduanya pasti genap. 4 kali 9, 36. Maka ini tidak memenuhi. Kemudian alternatif yang lain 6 kali 12 berarti N-nya sama dengan 8. 8 kurang 2, 6. Maka B-nya sama dengan 9. 9 kurang 3. Ya, masa 9. 5 kurang 3, 2. Ya. B-nya sama dengan 5. Ini genap dengan ganjil, maka hasilnya genap. Maka ini juga tidak memenuhi. Oke, kita lihat yang faktor-faktor dari 12 yang negatif. Ya, negatif 1 kali negatif 12. Ini kita lihat negatif 1 kali 12. N-nya sama dengan N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1, 1 kurang 2 kan negatif 1. B-nya, maka B-nya min 9 kurang 3, min 12. Ya. B-nya min 9. Ya, ini ganjil-ganjil, maka hasilnya pasti ganjil. Nah, ini memenuhi. N sama dengan min 10. Min 10 kurang 2, min 12. Ya, maka B-nya sama dengan 2. 2 kurang 3, min 1. Ini genap-genap, berarti ini tidak memenuhi. Hasilnya pasti genap. Selanjutnya, perkalian dari min 2, min 3 kali min 4. Ya, faktor negatif dari 12 yang lain. Min 3 kali min 4. Ini kita cek N sama dengan min 1. Min 1 kurang 2 kan min 3 ya. Min 1 dan B-nya sama dengan min 1 juga. Min 1 kurang 3, min 4 ya. 3 kali min 4. Ini hasilnya positif. Iya. N kali B positif 1, ganjil. Hanya saja kan N bilangan asli. Dengan demikian ini tidak memenuhi. Ya.
Ini kan kalau kita lihat n-nya bilangan asli. Ya, maka ini tidak memenuhi. Kita lihat n sama dengan min 2 dan b sama dengan min 2 kurang 2 min 4, b berarti ini harus min 3. B sama dengan 0 ya. Supaya ini dapat min 3. Ini genap tidak memenuhi. Oke, terakhir kita lihat faktor dari 12 yang lain, yaitu min 2 kali min 6 ya, min 2 kali min 6. Maka kita lihat, kita cek n sama dengan 0 ya, 0 kurang 2 kan ya, 0 kurang 2 min 2 ya, berarti n nya sama dengan 0. B, maka b nya sama dengan 2 kali ya min 3. Min 3 kurang 3 min 6, berarti b nya sama dengan min 3. Ini juga 0 tidak memenuhi ya, perkaliannya n kali b 0, berarti ini tidak memenuhi. Kita cek lagi n sama dengan min 4 ya, min 4 kurangi 2 min 6 ya, min 6 kali min 2 berarti. Maka supaya dapat min 6 kali min 2, b nya 1 kurang 3 min 2. Ini genap ganjil, maka ini juga tidak memenuhi. Oke, dengan demikian kita bisa cek berapa yang memenuhi. 1, 2, 3 ya. Maka jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat per X kuadrat plus X min 6 kurang dari 1 per X plus 3 ada sebanyak titik. Ya, kita lihat ini pertidaksamaan rasional. Berarti ini kita bisa buat X kuadrat per X kuadrat plus X min 6 kurang dari sama dengan 1 per X plus 3 ya. Pertama kita nolkan yang ada di ruas kanan, maka kedua ruas kita kurangi dengan 1 per X plus 3. Maka ini menjadi X per X kuadrat plus X kurang 6 dikurangi 1 per X plus 3 kurang dari sama dengan 0 ya. Dengan demikian ini tinggal kita operasikan sebagaimana pecahan kali silang. Dengan demikian ini menjadi X kuadrat dikali X plus 3 berarti X kuadrat kali X plus 3 ini 1 kali X kuadrat berarti dikurangi 1 kali X kuadrat ya, berarti X kuadrat dikurangi 1 kali X kuadrat plus 6 plus X min 6 berarti X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat plus X min 6 kali kali X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan sehingga menjadi X kuadrat X plus 3 kurang ini kan kita faktorkan jadi X plus 3 X min 2.
per, ini juga berarti kita faktorkan X plus 3 ya, X min 2 kali X plus 3 ya, ini habis ya kurang dari sama dengan 0 ya. Dengan demikian kita peroleh ini X kuadrat dikurangi X min 2 per X plus 3, ini juga X plus X min 2 ya, X plus 3 dikurangi X min 2 kurang dari sama dengan 0. Maka ini menjadi X kuadrat kurang X plus 2 per X plus 3 X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita lihat ini tidak bisa difaktorkan ya. Kita cek D-nya, kita pastikan D-nya D B kuadrat dikurangi 4 AC. Ini kita tahu ini kan AX kuadrat plus BX plus C, berarti kita tahu A-nya 1, B-nya min 1, berarti B-nya min 1 pangkat kuadrat kali 4 kali 1 kali 2. 4 kali 2 8. Min kurang ini. Min 1 kuadrat 1. 1 kurang 8 min 7 ya, min 7. D-nya negatif. Nah, karena D-nya negatif, ini tidak bisa difaktorkan. Nah, berarti ini definite positif. Kenapa positif? Karena A-nya lebih dari 0. Ya, D-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, maka ini definite positif. Ya, artinya nilainya selalu positif. Oleh karena itu ini untuk pembilang bisa kita abaikan. Tinggal kita cari pembuat 0 untuk penyebut dengan syarat bahwa penyebut kan tidak boleh 0. Dengan demikian ini X plus 3 ya tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 3. Atau ini X min 2 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 2. Dengan demikian bisa kita lihat di sini ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena ini tidak boleh 0, maka selangnya terbuka, ini juga terbuka. Nah, sekarang kita cek di sini, ini kan selalu positif. Misalnya kita cek tanda negatif 4. Negatif 4 plus 3 itu kan negatif 1. Negatif 1 ini negatif 4 min 2 itu negatif 6. Negatif positif bagi positif ya. Berarti ini positif. Kesana positif. Ya. Kemudian di sini juga 2, 3 tambah ya, 3 misalnya 3 tambah 3 6, 3 kurang 2 1 ya positif, di atas juga positif,
pembilang sudah pasti positif, maka ini berarti ke sana positif. Ya. Dengan demikian, yang kurang dari 0 ini berarti ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ya, sebanyak 4 bilangan. Ya, jadi 4 bilangan bulat yang memenuhi pertirasaman, jawabannya D. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Persamaan kuadrat X kuadrat plus M kurang 1X. Ya. Ini X kuadrat plus M min 1X min 5 sama dengan 0. Ini mempunyai akar-akar X1, X2. Padahal X1 kuadratnya plus X2 kuadratnya dikurangi 2x1 x2 itu sama dengan 8m. Nah, pertama kita tentukan x1 x2. Kita tahu bentuknya x1 plus x2 itu jumlah semua nilai x di persamaan kuadrat itu sama dengan min b per a. Kita lihat ini nilai B ini kan sama dengan M kurang 1. Maka ini menjadi min M kurang 1 per A-nya 1. Ini kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Dengan demikian X1 plus X2-nya sama dengan min M plus 1. Oke, kita sudah peroleh X1 plus X2. Berarti selanjutnya kita cari perkalian dari nilai X. X1 kali X2. Ini kita tahu sama dengan C per A. C-nya min 5, berarti ini min 5 per 1 sama dengan min 5. Nah, setelah itu kita coba substitusikan ke sini. Ini menjadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat kurang 2x1 x2 sama dengan 8m. Ini bentuk ini kita bisa tulis menjadi X1 plus X2 supaya mengarah ke sini. Kuadratkan dikurangi 2x1 kali x2 kurang 2x1 x2 sama dengan 8m. Kenapa ini dikurangi 2x1 x2? Karena kita tahu hasil kuadrat dari ini x1 plus x2 kuadrat ini kan x1 kuadrat, x1 kali x2, x1 x2, kemudian x2 kali x1, x1 x2 berarti 2x1 x2 plus x2 kuadrat. Makanya 2x1 x2 itu harus dikurangi dengan 2x1 x2 sehingga tidak mengubah persamaan awal. Dengan demikian, ini x1 plus x2 di atas kan min m plus 1. Maka ini menjadi min m plus 1 kuadrat dikurangi x1 x2 ini 2 min 2 min 2 berarti ini min 4 x1 min 4 x1 x2 sama dengan 8m. Nah, dari sini kita bisa tulis ini menjadi
M kuadrat min 2M plus 1. Ya, ini kita kuadratkan. M kali M min M kali min M kuadrat. Min M kali 1 min M, 1 kali min M, jadi min 2M plus 1 dikurangi 4 kali, kita tahu nilai X1 X2 sama dengan min 5, maka ini kali min 5 sama dengan 8M. Nah, jika kedua ruas ini kita kurangi dengan 8M, maka kita peroleh M kuadrat dikurangi 10M min 2 kurang 8, 10 plus 1 dikurangi min 20. Min 20 sama dengan 8M sudah, 8M dikurangi 8M sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis menjadi M kuadrat dikurangi 10M 1 plus min jadi positif, berarti ini 21 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi, ini kan bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya minus 10, berarti negatif 3 plus min 7. Berarti ini kali min 3 kali min 7. Ya. Maka kita peroleh M min 3 M min 7 sama dengan 0. Ya, dengan demikian kita peroleh M sama dengan 3 atau M sama dengan 7. Ya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Untuk indikator selanjutnya nanti kita lanjutkan pada tayangan yang lain. Ikuti terus channel ini karena kita akan terus membahas soal-soal berkaitan dengan soal UP dengan berdasarkan kisi-kisi yang ada. Demikian, nanti ketemu lagi pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.